Halo nakama, yuk kita mulai lagi ceritanya ya. Nah, kisah rubah iblis itu benar-benar mengalami masa jayanya di era para pendahulu lama itu. Sejak Gurmo menciptakan melalui Banbutsu Sozo, Kurama memang sudah dianggap paling spesial di antara para biju sendiri loh. Alasan yang paling mendasarnya itu sederhana, dia yang terkuat, dia yang paling membenci para manusia. Hal inilah yang terjadi pada Kyuubi karena di masa lalu dia bisa dibilang tuh trauma karena Madara itu memanfaatkannya pada sebuah kekuatan yang dikenal sebagai Mangekyo Sharingan. Nah, itu adalah sebuah kekuatan yang sangatlah menarik ya. Hingga berpuluh-puluh waktu berjalan nih, ternyata dari semua Jinchuriki yang pernah disinggahi Kurama itu, malahan yang punya afinitas sakra sebesar dirinya itu ada pada keturunan Naruto loh. Yaitu terjawab setelah dia tuh terlahir kembali pada Uzumaki Himawari. Bayangkan sob, betapa luar biasanya para pendahulunya ya. Ternyata Hima sendiri tuh punya potensi melebihi mereka itu. Kondisi ini yang sangat identik ada pada Hima sendiri, mungkin mirip dengan Kushina tuh. Dia punya segalanya untuk menjadi Rikudo Senin kedua. Dan satu fakta menarik nih, jika Kurama memang tidak bisa mati, dia hidup lagi dan lagi itu, berarti Tsuruba mestinya masih bisa menggunakan Baryon lagi dong di Jinchuriki terbarunya itu kan. Nah, kalian penasaran tentang itu semuanya? Yuk kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Awet nakama, info penting ya sebelum masuk pembahasan, kita harapkan kalian subscribe 3 channel terbaru kita, Saga to Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Odyssey. Untuk channel Saga to Blue Vortex kita akan buat pembahasan per episode fanfiction Boruto nih, dan kita akan adaptif juga serta konsisten upload di sana. Nah, untuk kalian yang suka tema One Piece, kita sudah siapkan channel khusus Joy Boy The Library of Nika yang up to date tuh, ngebahas tentang perkembangan Luffy yang menggelora itu. Sementara untuk Shonen Odyssey kita akan bahas beragam anime shonen, season dan terkini yang jarang kita bahas sebelumnya. Jadi bisa dibantu support ya untuk subscribe 3-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya itu gratis. Sangki udah dibahas, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Nah, semenjak chapter Boruto ini berjalan pada 10 babak awal nih, di mana terbarunya tuh Blue Vortex itu, dunia shinobi sempat-sempatnya tenggelam kan. Serasa itu sekarang ini diputar balikan oleh sang manga menjadi luar biasa lagi. Bahkan di setiap perilisan manganya selalu menduduki posisi pertama nih di versi Indonesianya. Itu luar biasa memang. Nah, yang menjadi alasan itu mungkin ada 2 faktor ya. Tuh Blue Vortex dari Himawari dan tuh Blue Vortex untuk Boruto sendiri. Tapi memang kita sih malah penasaran tentang world buildingnya sendiri nanti akan seperti apa jika sudah mencapai pertempuran inti ya, dan selepas ini nanti. Karena semakin kesini sih kisahnya itu serasa mulai mengesampingkan beberapa karakter yang dulu terkesan penting kan. Sekarang kekuatannya itu serasa tak mampu mengimbangi para karakter utama itu sendiri. Dan tahu apa yang paling fenomenal sekarang ini teman-teman? Yaitu ada pada Kurama. Ini sebenarnya menarik, dengan adanya Kurama otomatis kisah dunia shinobi masa lalu dan kejadian yang pernah terjadi bisa dijabu terulang kembali loh. Karena pada saat era para biju sendiri, para ninja luar biasa itu bermunculan kan. Dan di masa itu Jinchuriki itu banyak sekali, bahkan terkesan istimewa tuh. Dan adanya Kurama itu menjadi penjembatan itu semuanya nih. Nah, kita kupas lagi tentang Kyuubi sendiri ya. Sebelumnya chapter 9, 10 kemarin itu mungkin kita itu hanya menerka-nerka nih, apakah Kurama itu bakalan hidup lagi atau dia itu beneran sudah lenyap. Nah, semuanya sudah terjawab kini nih, bahwa ketika Kurama itu api kehidupannya sudah benar-benar habis, dia tak akan mati selamanya. Karena itu memang keistimewaan para biju dahulu, mereka itu akan bisa bangkit kembali di suatu tempat, dan itu semuanya dipengaruhi pada sebuah faktor. Meskipun mereka sendiri tidak tahu ya akan bangkit dari mana. Ini terjawab pula apa yang terjadi kepada Isobu kala itu yang juga bangkit kembali, dimana kita semuanya itu mengira itu adalah semacam reinkarnasi kan dahulu. Tetapi dari Kurama yang kembali ini, mereka itu memang juga tidak tahu akan lahir di mana. Nah, tetapi kematian bagi mereka itu memang hanyalah sebuah faktor sementara. Kita jadi berpikiran ya sob, apakah teknik Banbutsu Sozo dari cakra yang diberikan Ego Rikudo Senin itu adalah teknik yang bisa mencapai taraf keabadian ya, sehingga biju yang mati itu akan bisa bangkit kembali lagi. Menarik sih. Sistem cakra dan ikatan itu selalu mengesahkan meskipun sampai pada sebuah masa depan nanti. Nah, dengan kembalinya Kurama itu menandai babak baru dunia shinobi sendiri, dimana keturunan Naruto tak hanya Boruto yang memiliki keistimewaan pada akhirnya. Cara memandangnya itu gini sob,
Jika dahulu peran utama itu hanya ada pada Naruto dan world buildingnya itu dunia shinobi berfokus pada dia sebagai pemeran utamanya kan. Sekarang di kisah Two Blue Vortex itu berbeda. Pemeran utama itu sebenarnya ada dua, dia Boruto dan juga Himawari. Jadi makna Two Blue Vortex itu merupakan dua pewaris dari mata biru keturunan Naruto Hinata yang terhubung kepada para leluhur pendahulunya. Harusnya cerita dunia shinobi sekarang itu lebih kompleks lagi dong, karena ada sisi dari Himawarinya dan juga ada sisi dari Borutonya sendiri. Nah, kita perdalam untuk Himawari dulu deh. Nah, ini orang sebenarnya dianggap sangat spesial dibandingkan Kunoichi siapapun di zaman sekarang ini. Lantaran kekuatannya sudah terungkap jika tanda kumis yang ada padanya itu adalah sebagai salah satu faktor Kurama kembali kepadanya. Dan dia sendiri juga tidak menyangka jika Kyuubi yang ada pada ayahnya dahulu itu berpindah kepada dirinya sendiri. Dengan kata lain di sini Naruto itu bukan lagi Jinchuriki ya, dan Jinchuriki baru itu ada pada Himawari putrinya itu. Kurama bahkan sempat mengatakan seperti ini, "Mari kita coba bagaimana kekuatanku bisa berkembang kepadamu, Himawari-chan." Nah, kalimat Kurama itu juga makin buat para fans penasaran ya, karena sang rubah iblis tersebut mengatakan seperti ini, "Afinitas cakramu Himawari itu lebih besar dari Naruto ayahmu. Kau ini adalah Jinchuriki pertama yang sebanding besarnya cakra itu dengan milikku." Ya, belum pernah ada dalam sejarahnya ya para shinobi yang memiliki cakra sebesar Kurama sendiri, bahkan untuk sekelas Naruto dahulu. Tetapi Himawari itu memanglah berbeda. Ingat pula nih, sepanjang kisah dunia shinobi awal tercipta, Kurama itu telah hidup ribuan atau bahkan ratusan tahun ke belakang. Dia sudah banyak sekali menemui orang-orang hebat, Hashirama dan Madara mungkin yang paling berkesan saat itu. Karena padanya selepas dunia shinobi itu berjalan, Kurama sempat menemui mereka. Itulah fase awal di mana Kurama dicap sebagai rubah iblis, karena selepas sang kakek meninggalkan mereka itu, kekuatan Kurama dipakai oleh seorang keturunan Uchiha mengerikan di zaman itu dengan teknik matanya tersebut, Mangekyo Sharingan. Dia memanfaatkannya untuk menghadapi Hashirama sendiri dan buat dunia shinobi itu begitu menggelora dengan kedikdayaannya ya. Sempat Kurama itu bisa ditenangkan oleh dewanya para shinobi Hashirama di zaman itu dengan beragam teknik mokutonya yang khas pada keturunan Hagoromo sang kakek itu sendiri, yakni dia menggunakan beragam teknik dari Hasura. Tetapi itu pun juga tak bertahan lama teman-teman, karena selepas Kyuubi itu sendiri diwariskan pada Jinchuriki setelah Madara, itu adalah istri Hashirama sendiri, Uzumaki Mito. Dari sinilah Kurama pertama kali mengenal bahwa di era para shinobi kala itu, klan Uzumaki memang memiliki cakra sangatlah besar, bahkan cakranya melebihi Madara. Mereka juga punya keistimewaan dengan rantai emas yang bisa menyegel para biju itu sendiri. Mito faktanya memang sempat menyegel Kurama kala itu ya, tetapi itu juga tidak lama, karena setelah itu Mito yang sudah menua, Jinchurikinya pun kemudian diwariskan pada keturunan klan Uzumaki lain, yakni Uzumaki Kushina, sosok yang pada akhirnya itu terhubung pada keturunan Naruto selanjutnya. Di tangan Kushina lah Kyuubi itu benar-benar susah untuk bergerak karena rantai emas si wanita rambut merah itu begitu kuat nih. Hingga pada satu fase ketika kelahiran putranya terjadi, seseorang yang mengaku Madara yakni Obito memanfaatkannya untuk membangkitkan Kurama lagi dengan Mangekyo Sharingan tadi dan segel Kushina yang melemah kala itu. Itulah momen dimana Kyuubi sang rubah iblis itu terlepas kembali teman-teman. Dia mengamuk, membuat onar, gedung-gedung desa pada hancur. Semuanya selesai pada satu malam tersebut. Bahkan sang Yondaime Hokage yang merupakan kakek dari Himawari sendiri melakukan sesuatu pengorbanan besar. Dia menggunakan segel dewa kematian milik klan Uzumaki, dan itu adalah kali pertama lagi-lagi berhubungan dengan klan Uzumaki yang bisa mengekangnya. Setengah cakra pada Minato dan setengahnya lagi ada pada Naruto sebagai keturunannya. Fase itulah dimana Kurama itu lambat laun akhirnya bisa berteman dengan keturunan Minato sendiri, karena sang ayah itu percaya bahwa di masa depannya Kurama akan bisa bekerja sama dengan keturunan tersebut. Di sini perlu diakui ya, perkembangan rubah ekor 9 Kurama memang menggila di era Naruto dahulu. Mereka itu bahkan bisa berteman loh dan saling memahami satu sama lain. Puncaknya adalah perang shinobi keempat, dan lihatlah pertempuran brilian kala itu nih. Kurama menunjukkan kita jika memanglah dia adalah biju terkuat yang pernah ada. Namun sayangnya teman-teman, ketika era Naruto sudah menjadi Kage, ternyata ada satu masalah lagi yang lebih besar para shinobi tak menyadarinya. Jika entitas lebih lama dari para shinobi dahulu itu mengawasi mereka dan segera menginvasi, itu adalah bangsa Otsutsuki Utama. Era di mana mereka itu setara dengan Kaguya dan para keturunannya.
Di era dunia baru sekarang ini telah muncul beragam Otsutsuki ya, seperti Momoshiki, Kinshiki, Urashiki, Toneri dahulu nih, dan juga pada tahap Ishiki Otsutsuki. Nah, di fase pertempuran menghadapi Ishiki inilah Kurama itu benar-benar lenyap. Kenapa? Karena dia itu menggunakan teknik tertinggi yang menguras semua api kehidupannya itu dikeluarkan. Di sana terciptalah kekuatan paling mengerikan dari Jinchuriki monster rubah ekor 9 ya. Dia membangkitkan Baryon modenya. Itulah kekuatan yang membuat seorang Otsutsuki utama aja ketar-ketir tuh. Tetapi dampaknya Kurama itu lenyap setelah itu. Hampir 1 tahunan dari dunia Boruto sekarang, dia kembali dan sang rubah itu benar-benar terlahir lagi. Kondisi tubuhnya masih mengecil seperti saat Rikudo Senin kala itu merawatnya. Kurama bangkit pada tubuh keturunan Naruto sendiri, itu adalah putrinya Himawari. Nah, itulah plot twist paling ikonik sejauh ini dalam babak yang akan membawa world building kisah dunia shinobi sendiri ya. Kenapa kita bisa bilang seperti itu? Karena setelah menghadapi para ego GP sendiri, kita tuh akan diberikan seperti apa kekuatan dan aksi-aksi Kurama dengan Himawari. Jinchuriki yang notabene akan lebih kuat dari para pendahulunya seperti Madara, Mito, Kushina, bahkan Naruto sendiri ya. Dia adalah Jinchuriki tipikal seperti Hagoromo Otsutsuki nih, karena terhubung pula pada cakra Otsutsuki tersebut. Dia adalah Jinchuriki yang memiliki mata Byakugan khas seorang Otsutsuki pula loh, dan itu sudah tervalidasi kan. Tinggal sekarang nih apakah sang rubah di tangan Himawari itu nanti ketika menggunakan Baryon lagi, dia sudah akan bisa mengatur api kehidupannya agar tidak benar-benar habis lagi ya. Bukannya cakra Himawari sebesar sang rubah iblis tersebut nih. Wah, itu akan menjadi sebuah kejadian yang menarik lagi di masa depan. Dan chapter 11 nanti kita akan melihat aksi kembali menggelora dan menyala nih bahwa Himawari yang berjuang atas nama teman-temannya tersebut. So, gimana menurut kalian sendiri? Bukankah kisah dunia shinobi sekarang itu benar-benar menyala lagi? Jadi cukup dulu ya pembahasan kita kali ini mengenai hidup mati penerus Uzumaki Kushina dari rubah iblis yang terbangun kembali itu. Kisah ini dimulai dari Himawari. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita tadi ya teman-teman, Saga2 Blue Forte, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Odyssey. Nah, kita lanjutkan lagi next time. Jika yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.